Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kuasai diri kita, mengucaplah syukur dalam tiap-tiap perkara. Serukan nama Tuhan Yesus dalam setiap musim. Perkatakanlah firman dengan mulutmu. Kuasai hatimu agar tenang, agar kita bisa berdoa. Berserulah, Kitab Yohanes berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Mungkin hingga saat ini Bapak Ibu ada yang merasa jalannya buntu, tidak ada jalan keluar. Segala sesuatu menjadi gelap. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berseru-seru kepada Tuhan, 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 kenapa jalanku gelap? Firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Seringkali Tuhan izinkan kita dalam gelap agar terang itu muncul, agar terang itu bercahaya. Jika kita berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita, Alkitab mengatakan, apakah jasa kita? Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Dan bercahayalah di dalam kegelapan. Jadilah tenang dan kuasailah dirimu. Karena di sanalah terdapat kekuatanmu. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur yang tidak henti-hentinya.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkan hati. Dan berserulah. Katakan betapa baiknya Tuhan. Katakan betapa mulianya Tuhan. Selamat pagi, Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena salib-Mu kami ada pada pagi hari ini. Karena cinta dan pengorbanan-Mu, sehingga kami dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi dan di alam maut, Ia terangkat naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan diberi nama di atas segala nama. Karena itu Bapak Ibu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena Kamu. Dan aku selalu mengingat Kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jauh
lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Layakkan Dia di dalam hati Bapak Ibu. Layakkan Dia di dalam setiap musim kehidupan Bapak Ibu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami boleh menemukan pengharapan. Hanya Engkaulah terang, kekuatan, dan pujian kami. Batu karang dan dasar yang teguh. Firman-Mu Tuhan besar, memampukan kami mengatasi kekeringan dan dahsyatnya badai. Betapa besarnya cinta-Mu Tuhan, betapa dalamnya kedamaian ini. Ketika ketakutan diredakan, ketika semua upaya berhenti, Engkaulah penghiburan bagi kami. Tongkat dan gadamu yang menghibur kami. Semua yang ada di dalam-Mu Tuhan, di sini, di dalam kasih Kristus kami berdiri. Di dalam Kristus saja yang menjadi daging, kepenuhan Tuhan, sama seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Karunia cinta dan kebenaran ini dicemooh oleh orang-orang yang Engkau hampiri, hingga Engkau rela mati di kayu salib. Murka Allah dipuaskan karena setiap dosa sudah diletakkannya.
Di sini, di dalam kematian Kristus kami hidup. Di sana, di tanah tubuhmu terbaring. Terang dunia oleh kegelapan terbunuh. Hingga terjadilah di hari yang mulia, bangkit dari kubur, engkau bangkit kembali. Dan saat engkau berdiri dalam kemenangan, kutukan dosa telah hilang. Hanya di dalam-Mu Kristus ada pengharapan yang dapat kami temukan. Engkau adalah terang, kekuatan, dan nyanyian kami. Engkaulah batu karang dan kekuatan bagi kami. Engkau yang berjalan mendahului kami melalui kekeringan. Dan Engkau yang mengajari kami untuk meredakan badai yang paling dahsyat. Betapa tingginya cinta, betapa dalamnya kedamaian. Ketika ketakutan diredakan, ketika upaya kami berhenti, hanya Engkau Tuhan penghibur bagi kami. Semua yang ada ini, semua di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, yang turun menjadi daging. Engkau Tuhan lahir dalam bayi yang tidak berdaya. Engkau adalah terang. Engkau adalah pengharapan bagi kami. Oh Tuhan, karunia cinta dan kebenaran ini karena setiap dosa telah Engkau taklukkan. Di dalam kematian-Mu Kristus, kami dapat hidup. Kutukan dosa telah hilang. Kami sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun secara lahiriah kita masih berada di dunia, tetapi secara roh kita telah diberi tempat di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan Yesus. Sejak persatuan roh kita dan roh Tuhan Yesus terjadi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan, hati ini milik-Mu. Cinta ini milik-Mu. Pegang tangan kami, Tuhan. Dan bawa kami masuk ke dalam ruang sakral-Mu, ke dalam tempat peristirahatanmu. Baringkanlah kami dalam cinta kudus-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, Bapa di surga tidak pernah memperhitungkan setiap pelanggaran. Ia adalah kasih. Ia menunggu Bapak Ibu untuk kembali. Izinkan kasih-Nya yang menyentuh hati Bapak Ibu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan luka hati terhadap papanya, terhadap suaminya, izinkan kasih itu yang memulihkan. Izinkan kasih itu yang menyembuhkan.
Karena Dia adalah terang, Dia adalah pengharapan. Kasih-Nya yang memulihkan. Akui itu di hadapan Bapa. Jika ada di antara Bapak Ibu yang juga menyimpan luka hati kepada mamanya, izinkan pada pagi hari ini kasih yang mengalir. Izinkan hatimu dipulihkan. Setiap kekecewaan, setiap luka hati, berserulah, Roh Kudus, penuhi aku dengan kasih-Mu. Mengalirlah dalam hidupku. Jangan ada seorang pun di antara Bapak Ibu yang berdiam diri. Terus serukan nama Tuhan. Izinkan kasih itu mengalir. Karena penyembahan bukan apa yang bisa kita dapatkan. Penyembahan apa yang bisa kita berikan. Terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus menyembah, tinggikan nama Tuhan, mengucap syukurlah tiap-tiap hal, dan teruslah perkatakan firman. Sejak Bapak Ibu dan saya untuk menghampiri tahtanya, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kasih antara anak dengan bapaknya, atau antara saudara Yesus dengan kakak tertua, atau antara murid dengan gurunya. Karena sejak Bapak Ibu dan saya mengakui penebusan oleh darah Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan olehnya. Dan kita dipindahkan dari posisi orang terdakwa menjadi anak Allah yang beroleh
kasih karunia. Kitab Kolose 2 ayat 13 menuliskan, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan Bapak, Ibu, dan saya. Siapa yang akan menghukum Bapak, Ibu, dan saya? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi Bapak, Ibu, dan saya. Belas kasihan Allah telah diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya dengan jalan mengirimkan anaknya, disuruhnya mati di kayu salib untuk mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan saya, dan sekaligus mendudukan Bapak, Ibu, dan saya di sampingnya, yaitu tempat tertinggi yang dapat diberikannya kepada kita. Sekarang bukan lagi persoalan apakah Allah mau memberi belas kasihannya untuk mengeluarkan Bapak, Ibu, dan saya dari setiap kesulitan-kesulitan kita. Tetapi apakah ada iman untuk memperoleh pertolongan itu? Mungkin Bapak, Ibu telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi dan hidup. Mungkin Tuhan Yesus ada di sini, di dada Bapak, Ibu. Surganya, urapannya, kasihnya, kuasanya, otoritasnya sudah tinggal di dalam Bapak, Ibu. Dan mungkin Bapak, Ibu masih berkata, Tuhan, betapa suramnya di depan sana. Bukan karena Bapak, Ibu kurang yakin, bukan karena kita tidak beriman, tapi karena kita nggak tahu bagaimana cara mengeluarkan Yesus yang hidup. Hanya untuk yang mau, hanya bagi mereka yang mau mengeluarkan Yesus agar hidup keluar dari dalam diri mereka. Hanya untuk yang mau saja pegang dadanya,
dan katakan, Roh Kudus, sucikan hati nuraniku, agar aku bisa mendengar suara Allahku dengan jelas. Tuhan Yesus, aku mau mati, agar Engkau saja yang tampil keluar. Biarlah tubuh lahiriah ini remuk. Biarlah jiwa ini remuk. Sehingga Engkau Tuhan yang tampil keluar. Inilah kesaksianku Tuhan. Keluarlah, tampil keluar, agar kami semakin kecil dan kecil, agar Engkau Tuhan yang tampil keluar. Biarlah mulutku selalu mengatakan firman. Biarlah mata hatiku terang. Dan mataku terus memandang ke depan. Jauhkanlah daripadaku bibir yang dolak-dalik, mata yang sombong, hati yang angkuh. Tuhan mendengar doa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tuhan mendengar umat yang berseru-seru. Izinkan ia tampil keluar. Izinkan kasih-Nya mengalir. Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel, dan Tuhan yang sama juga berjanji kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sekalipun iblis tahu nama-nama kita, tapi iblis selalu memanggil kita dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Sedangkan Tuhan tahu dosa-dosa kita. Tapi Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya dengan nama.
Kitab 1 Petrus 2 ayat 10 berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di dalam Bapak, Ibu, dan saya? Kita telah mandi pada pagi hari dengan firman. Firman-Nya membersihkan kita, menyegarkan kita, menyejukkan jiwa kita. Tiba saatnya kita makan firman bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras, berdasarkan kitab Yohanes 6 ayat 33. Mari katakan Bapak Ibu, saatnya kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepadaku. Engkaulah roti hidup. Aku datang kepadamu. Aku tidak akan lapar lagi. Dan yang percaya kepadamu tidak akan haus lagi. Sebab engkau telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakmu, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutusmu. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus Kristus, yaitu supaya aku yang telah dibenarkannya kepadamu jangan hilang, tetapi supaya engkau bangkitkan aku pada akhir zaman. Roti yang turun dari surga. Aku makan daripadamu. Aku tidak akan mati. Engkaulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau aku makan roti ini, aku akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang engkau berikan ini untuk hidupku. Tuhan,
Engkau berkata kepadaku, sesungguhnya jikalau aku tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahmu, aku tidak punya hidup di dalam hidupku. Aku makan dagingmu dan minum darahmu. Aku mempunyai hidup yang kekal. Dan engkau akan membangkitkan aku pada akhir zaman. Sebab dagingmu adalah benar-benar makanan, dan darahmu adalah benar-benar minuman. Aku makan dagingmu dan minum darahmu. Aku tinggal di dalammu, dan engkau di dalamku. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Kristus, dan Yesus Kristus hidup oleh Bapa. Demikian juga aku yang makan tubuhmu akan hidup oleh Kristus. Tuhan, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Aku yang percaya kepadamu, aku hidup walaupun sudah mati. Dan aku yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya, yaitu kebenaran Allah. Karena iman dalam Yesus Kristus, bagi aku yang percaya, dan oleh kasih karunia, aku telah dibangkitkan. Aku telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena aku, supaya di dalam Dia aku dibenarkan oleh Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya aku beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya di dalam hidupku dan dalam segala hikmat dan pengertian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, aku yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah disegarkan pada pagi hari ini. Kita sudah makan dan minum pada pagi hari ini. Katakanlah kepada diri kita masing-masing, Tuhan, aku akan mencari siapa saja untuk menerima kasih dan karunia-Mu yang aku terima pada pagi hari ini. Karena ketika kita pulang ke surga, Tuhan tidak akan bertanya latar belakang pendidikan kita, di mana gereja kita. Tuhan gak bertanya apakah kita sudah ikut pemuritan atau belum. Tapi Tuhan bertanya, sudah serupakah kita dengan Kristus? Sudah samakah kita dengan Yesus? Tuhan bertanya buah-buahnya. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku gak pandai berdoa. Tuhan, aku gak pandai bicara. Saya mau mengatakan itu bagus, itu baik. Semakin Bapak Ibu dan saya tidak bisa berbicara, semakin Bapak Ibu dan saya tidak bisa berdoa, itu yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Agar melalui tubuh lahiriah, tubuh jasmani Bapak Ibu dan saya, Tuhan yang mau berbicara, Tuhan yang mau berdoa, Tuhan yang mau menyampaikan kehendak Bapa kepada banyak orang. Tuhan butuh tubuh Bapak Ibu dan saya. Tuhan gak butuh perasaan kita, Tuhan gak butuh pikiran kita, Tuhan hanya butuh tubuh kita. Tuhan gak peduli dengan perasaanmu, karena kita sudah mati. Dan Tuhan yang tampil keluar hidup. Inilah iman percaya kita. Inilah makanan kita pada pagi hari ini. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kelimpahan-kelimpahan surga, kelimpahan-kelimpahan berkat di dalam surga yang diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya ketika surga memberikan Yesus kepada kita. Segala berkat sudah diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Terimalah, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah menerimanya dengan iman saya kepada anak domba Allah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.